Perkenalkan, nama saya Indah Sefira dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Nama saya Ulfia Turisti dari Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Septrianti Sinaga, saya juga dari Ilmu Komunikasi, yaitu Kakak Arinda Ramadhani dari Prodi Administrasi Publik. Baik, perkenalkan, nama Kakak Coka Hernisa dari Fakultas FISIP, jurusan Ilmu Komunikasi, semester 7. Yang saya ketahui, filsafat itu ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat melahirkan pengetahuan yang tentang bagaimana hakikatnya, sejauh mana yang dicapai manusia. Jadi intinya filsafat itu suatu usaha untuk memperoleh gambaran keseluruhan. Apa sih ilmu filsafat itu? Nah, menurut saya ilmu filsafat itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum. Contohnya pertanyaan yang bersifat logika atau nalar. Itu kalau menurut saya itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang dimana kita melakukan pemikiran kita dengan cara yang reflektif, yang dimana waktu kita melihat suatu objek yang terjadi pada masyarakat, bagaimana kita cara menyelesaikan masalah tersebut dengan berpikir kritis dan berpikir logika, sehingga kita mendapatkan masalah tersebut itu penyelesaiannya bagaimana. Filsafat secara etimologis itu adalah filsafat yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang mana filosofia itu adalah gabungan dari kata philos atau philein yang artinya cinta, dan sophia yang artinya kebijakan orang mencintai kebenaran gitu. Oh, jadi berarti menurut etimologisnya filsafat itu adalah gabungan dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Iya. Oke, baik Kakak. Ilmu filsafat itu adalah keinginan yang sungguh akan kebenaran sejati, seperti berpikir kritis. Menurut saya perlu ya, apalagi untuk mahasiswa. Karena kan filsafat itu ilmu yang mengkaji segala hal di dunia secara abstrak maupun konkret. Dan juga belajar filsafat itu bisa membantu mahasiswa menempatkan suatu problem-problem yang harus dipahami dalam konteks lebih mendalam. Jadi bisa dikatakan membedakan antara ilmu pengetahuan dengan sains dan melancar integrasi dari ilmu yang dibutuhkan. Apakah perlu mempelajari ilmu filsafat? Perlu, karena di dalam ilmu filsafat itu mengandung banyak manfaat. Contohnya adalah kecerdasan kita atau nalar kita menjadi lebih luas. Filsafat itu sangat penting, yang karena filsafat itu memiliki wawasan luas. Salah satunya mampu mengenali diri sendiri. Mungkin banyak di antara kita yang berpikir bahwa setiap kita telah mengenal diri kita sendiri dengan sebaik-baiknya. Meskipun di lain sisi kita juga sadar bahwa kita seringkali dikenali orang dengan sebaik-baiknya daripada diri kita sendiri. Maka ada istilah orang lain adalah cermin bagi kita gitu. Jadi pada dasarnya kita sebagai manusia tidak gampang untuk mengenali diri kita sendiri. Mengenal diri sendiri di sini bukanlah seorang kita tahu nama kita, orang tua kita, tanggal lahir kita, tetapi lebih ke karakter kita, mimpi kita, dan kekurangan dan kelebihan kita gitu. Oh, berarti kita perlu mempelajari filsafat itu karena pada diri kita ini kita belum tahu siapa kita sebenarnya gitu kan. Iya, Oke. Sangat perlu mempelajari ilmu filsafat. Kenapa? Karena filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita, dan juga menjadi metode untuk melatih berpikir dan cara lebih serius. Menurut saya, kecerdasan intelektual itu seperti kemampuan berpikir dan belajar untuk memecahkan suatu masalah, bisa juga kemampuan untuk memahami sesuatu gagasan dan daya tangkap anak itu dalam belajar. Kecerdasan emosional itu adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya.
kecerdasan intelektual itu adalah kecerdasan di mana kita bisa mengelola diri kita sendiri. Contohnya yaitu kita pintar matematika. Nah, kalau kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang kita miliki kalau kita lagi sedih, marah, kita tahu bahwa diri kita bisa mengendalikan itu. Nah, contohnya adalah kita bisa mengendalikan diri sendiri. Kecerdasan intelektual kemampuan kita dalam bidang pengetahuan untuk menjadi pribadi yang fleksibel atau sekalipun untuk berkontemplasi. Kita juga butuh kecerdasan intelektual untuk mewujudkannya gitu. Karena dengan adanya intelektual, kita dapat menimbang untung rugi dari tindakan kebaikan kita. Pertimbangan-pertimbangan itulah yang menjadi tolak ukur kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan gitu. Yang kedua, kecerdasan emosional itu adalah kemampuan manusia dalam mengatur, mengontrol, dan mengenal batas-batas emosi atau perasaannya gitu. Oh, berarti kecerdasan intelektual itu adalah kecerdasan yang tentang pengetahuan gitu. Tapi kalau dia kecerdasan emosional itu tentang mengontrol emosi kita gitu ya, Kak? Oke, baik. Terima kasih kepada Kakak. Kalau menurut kakak, kecerdasan emosional itu yaitu kita menyadari ketika kita merasakan sedih atau marah, kecewa, sehingga kita mencari cara untuk tidak marah yang berlebihan. Artinya kita bisa regulasi emosi kita. Dan kecerdasan intelektual itu adalah kecerdasan di mana kita belajar bagaimana cara mengelola sesuatu dan bagaimana kita mencari peluang. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Sama-sama, Dek.